Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Udah batal? Kemarin hotel tuh Oke, kita lanjut dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Kang Oman. Oke, teman-teman mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing, berdoa dalam hati lain. Doa selesai. Oke, terima kasih Kang Oman sudah memimpin doa. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ada sebagian. Ada sebagian. Oke, semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Hari ini kita akan memulai kegiatan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini temanya adalah manajemen waktu. Teman-teman, sebelumnya apa itu manajemen waktu? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Oke, belum tahu ya. Oke, karena ini adalah materi pertama kita di pekan ini, insya Allah dalam waktu 30 menit kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan tema manajemen waktu. Tujuannya kenapa sih harus manajemen waktu? Agar teman-teman bisa memaksimalkan waktu yang teman-teman miliki dalam satu hari, gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sudah siap? Insya Allah. Oke. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama kita nanti akan ditulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan materi ya. Selanjutnya, yaitu nanti ada diskusi kelompok dan yang terakhir kesimpulan. Oke, bisa dipahami ya? Siap. Oke, kita mau Teman-teman silakan satu orang temennya di depan meja. Nah, berhadapan ya. Siapkan pulpen di atas meja satu aja, biar rebutan. Teman-teman, gamesnya adalah ketika ibu bilang clap, teman-teman tepuk tangan. Clap tepuk tangan. Kalau down berarti tepuk meja. Oke, siap ya. Ketika ibu bilang pulpen, silahkan ambil pulpennya. Oke, bisa dipahami? ya. Oke, kita mulai konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Clap, clap, down, down, clap, clap. Oke, konsentrasi. Clap, down, clap, 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 down, down, clap. Pulpen. Oke, sudah fokus ya. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, sudah tidak terlalu tegang ya. Kita mulai kegiatan bimbingan klasikal dengan tema manajemen waktu. Ibu tanya dulu, siapa yang tahu apa itu manajemen waktu? Boleh angkat tangan. Boleh, apa itu? Oke, mengatur. Apalagi? Menyusun. Apalagi? Oke, terima kasih jawabannya. Betul ya, mengatur dan menyusun. Ada juga mengelola. Jadi arti asalnya adalah mengelola. Kenapa teman-teman harus mengelola waktu? Kenapa? Biar teratur. Oke, gimana? Masnya dulu. Biar teratur. Biar teratur. Apalagi Mbak? Biar gak berantakan. Biar gak berantakan. Oke, betul ya jawabannya. Kenapa harus mengatur waktu? Agar kita teratur dalam keseharian kita, gitu ya. Ibu kirim satu video yang dikirim di grup WhatsApp. Silahkan boleh dilihat bersama temannya.
Sudah ada ya? Dan Nah, berikutnya ini yang paling seru nih ya. Gue mau bicara tentang time management. Nah, time management. Jadi gini, banyak orang bermasalah dengan manajemen waktu. Itu semua orang lah ya, bukan cuma lo doang. Bukan cuma pas sekolah doang. Nanti juga pas kuliah pasti juga masalah. Pas kerja masalah. Pas kapanpun seumur hidup pasti masalah. Nah, yang perlu tahu banyak prinsip-prinsip dasar dalam time management. Pertama-tama, time management itu sendiri ada dua hal. Manajemen apa? Manajemen waktu dan tugasnya. Jadi manajemen tugas dan waktunya nih, bagaimana tugas-tugas yang ada dimasukin dalam waktu, organisasikannya. Dan kedua, yang lebih penting lagi, bukan manajemennya tapi self leading, self leadership gitu. Artinya apa? Bagaimana lo memimpin diri lo sendiri. Ini jauh lebih penting ya. Manajemen waktu dan tugas mah bisa jadi ya gampang lah. Berikutnya ada lagi gini, ada satu prinsip yang bilang bahwa lo nggak akan punya waktu untuk ngerjain semua hal yang lo pengen. Berarti harus apa? Harus diprioritas. Jadi lo harus rela untuk ngebuang. Ya udah nih buang. Kadang-kadang kan jadi nanti pas ada waktu gue mau ini pas ada waktu 50-60 semua hidupnya gimana? Nggak ada waktu untuk ngerjain semua hal. Jadi harus prioritas gitu. Jadi secara perkenalannya, waktu, tugas, self leadership, terus nggak punya waktu semua hal, maka lo harus makan prioritas. Prinsip kedua yang menurut gue penting, bahwa ketika manajemen waktu lo harus membagi diri lo dalam peran-peran lo itu seperti apa gitu ya. Secara general misi utama ya, untuk umuran lo mungkin belum kebayang jelas ya. Kalau lo udah punya misi utama gue untuk mau jadi dokter gini ya udah silakan. Tapi kalau belum punya tujuan utamanya, misi utama lo sebelum punya misi utama nih adalah apa? Nemuin misi utama. Jadi menurut gue ketika kita lagi dalam fase belajar, belum tahu nih mau ngapain, belum tahu mau jadi apa, belum tahu hidup lo mau diapain, misi utamanya apa? Nemuin misi utama. Gimana cara nemuin misi utama supaya belajar yang banyak, belajar apa aja deh, belajar macam-macam ini itu dan segala macam supaya tahu ada hal-hal yang ini ya, membuka wawasan dan sebagainya. Kenapa? Supaya lu menemukan berbagai macam hal. Lo tahu ada hal ini, ada hal itu di dunia tuh, waduh, luar biasa banyak hal-hal yang menarik. Nah, setelah belajar banyak hal menarik, baru deh lo tahu kan, nentuin, kira-kira hidup gue tuh cocok untuk ini nih, gitu ya. Jadi misi utamanya adalah nemuin misi utama dalam hidup lo. Oke? Kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi dasar sebagai dasar untuk prioritas, gitu ya. Dasar prioritas. Kenapa ini jadi dasar prioritas? Ini akan jadi tujuan. Jadi dengan nemuin misi, ini bisa jadi tujuan hidup lo. Kalau udah tahu tujuannya apa, baru lo bisa prioritasin, gitu kan? Ya, misalnya nih, tujuan gue pengen jadi artis. Gue akan fokus kemana? Gue akan lebih banyak fokus belajar ke hal-hal yang humanities, psikologi dan sebagainya. Fokusnya beda karena tujuan gue jadi situ gitu. Kalau lo mau tujuannya jadi engineer, ya beda lagi pasti, ya kan? Prioritas yang dipelajari beda lagi. Ketika lo mau jadi businessman, gue mau jadi presiden, pasti ada nih prioritas hidup yang berbeda gitu kan. Sekarang temuin misi utama. Dari temuin misi utama ini, nanti lo akan punya prioritas dalam hidup. Gimana caranya? Itu tadi, belajar, lihat dunia yang banyak, dari situ lo punya tujuan, akhirnya akan punya prioritas ya. Prosesnya kalau kata Stephen Covey, proaktif. Jadi diri lo ini adalah karya diri lo sendiri. Jadi lo menciptakan mood lo menciptakan pikiran lo menciptakan kebiasaan lo sendiri dan semuanya. Kedua, itu tadi lo punya misi nih dalam hidup nih, misi utama. Nah, dalam hal ini berarti mencari misi utama kalau belum punya gitu kan. Dari sini udah bayangannya apa yang mau lo lakuin, ngapain nih, gue nyari dengan cara apa nih, lo bayangin. Baru ketiga, lo harus bisa melakukan time management ini ya. Time management ini dilakukan dengan cara apa? Ya itu, bagaimana lo bisa ngeset prioritas supaya apa yang lo lakuin benar-benar efektif, benar-benar yang paling penting dalam diri lo. Dari video yang tadi, adakah yang ingin
memberikan tanggapan terkait apa itu manajemen waktu yang teman-teman sudah tonton dulu. Ada? Ayo, boleh. Jadi manajemen waktu yang sukses kita harus nemuin prioritas kita. Gimana cara nemuin prioritasnya? Dengan nemuin tujuan utama kita itu apa. Terus habis itu kita juga harus nemuin misi utama kita tuh apa sih. Oke, jadi kata Mbak Khadijah itu temukan prioritas dan tujuan utamanya dulu. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, sama berarti jawabannya begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Khadijah sudah menjawab. Jadi, manfaat dari manajemen waktu itu yang pertama adalah efektivitas ya. Efektivitas. Gimana nulisnya? Betul kayak tadi ya? Tolong ya nanti dikat. Efektivitas gitu? Ya. Oke, yang kedua efisiensi. Efisiensi. Dan yang ketiga adalah, ada yang tahu? Produktivitas ya. Kita punya waktu 24 jam selama sehari. Nah, kalau dikelola dengan baik, maka produktivitas kita bisa lebih baik. Kemudian efektivitasnya juga bisa terkontrol ya. Kemudian efisiensi juga bisa lebih maksimal. Itu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Oke, anak-anak. Dari efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Sekarang bagaimana cara mengaturnya? Caranya gimana? Tadi yang Mbak Khadijah sampaikan ya. Pertama, atur prioritas. Teman-teman di sini ada yang ikut organisasi sekolah? Ada yang ikut OSIS? Ada yang ikut pramuka? Oke, drum band ada? Oke, gimana teman-teman cara manajemen waktu? Yang pertama, atur prioritas. Yang kedua adalah jadwalkan. Boleh di Google Calendar atau yang lainnya. Pernah? Benar. Atau apa ada yang pernah pasang alarm? Lebih ke alarm nantinya. Oke, pernah ya? Oke, yang terakhir bisa juga dengan kegiatan sehari-hari atau daily activity. Sudah pernah melakukan yang ketiga? Sudah? Oke. Karena sudah pernah berarti sudah tahu bentuknya seperti apa ya? Nah, setelah ini nanti silakan teman-teman membuat poster. Boleh di Canva atau ditulis manual, di Asturo boleh. Silahkan tulis daily activity teman-teman dari bangun tidur sampai tidur lagi dan jamnya. Nanti silahkan diupload di Google Classroom ya. Siap? Oke, berikutnya silakan teman-teman menjawab soal yang Ibu bagikan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Oke, dari materi ini apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan?
Oke, sudah cukup. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ibu minta salah satu teman menyimpulkan kegiatan ini. Silakan Mbak Rahmi, boleh? Oke, dari kegiatan ini materinya tentang manajemen waktu. Yang pertama, kita harus bisa mengatur waktu kita dalam 24 jam itu dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Mungkin kita bisa atur time schedule ya, pakai jadwal jam sehari-hari. Yang kedua, bisa bikin daily activity, dan yang ketiga bisa pakai alarm ya, untuk mengingatkan jadwal kita jam sekian apa tuh. Oke, cukup? Ya. Oke, terima kasih Mbak Rahmi atas kesimpulannya. Jadi teman-teman, mulai hari ini kita maksimalkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, agar apa? Agar efektivitas pengelolaan dan produktivitas kita lebih baik lagi ya. Ya, baik Bu. Baik, Bu. Kita cukupkan kegiatan pada hari ini dan membaca hamdalah dan doa kita terus. Alhamdulillah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.